Chapter 1001. Kerja keras membuahkan hasil. Setelah menerobos lebih dalam beberapa ribu mil, Yang Chen akhirnya mendapatkan manik iblis dari makhluk iblis tahap puncak Yuanying. Sesaat sebelum kematian monster itu, tubuh besarnya tiba-tiba mulai runtuh ke dalam, menyusut tanpa henti, seolah-olah daging dan tulangnya ditekan bersama oleh tekanan yang sangat besar. Tetapi kesadaran spiritual Yang Chen memberitahunya bahwa bukan itu masalahnya, tetapi ada manik hitam di otak makhluk iblis itu, yang dengan gila-gilaan menyerap esensi seluruh tubuh makhluk iblis itu dan memadatkannya bersama-sama. Proses ini sangat singkat, hanya beberapa saat untuk menyelesaikannya. Menyaksikan binatang buas besar tiba-tiba berubah menjadi manik hitam dalam beberapa saat, bahkan Yang Chen sedikit terkejut saat melihatnya untuk pertama kali. Manik ini tidak besar, hanya seukuran ujung jari kelingking. Yang Chen memegangnya di tangannya dan meremasnya sedikit, itu agak keras, tetapi Yang Chen tidak berani menggunakan kekuatan, karena takut manik itu hancur. Manik itu berwarna hitam pekat, dan dari waktu ke waktu akan ada bekas kabut hitam yang tertinggal di atasnya, yang mengandung kekuatan yang menggoda. Selain itu, manik setan yang menyedihkan ini tampaknya memiliki semacam kekuatan yang menarik. Itu terus-menerus menarik orang yang mendapatkannya untuk menelannya. Bahkan orang yang tidak mengetahui benda apa itu tidak akan berani mengambil keputusan ini begitu saja, apalagi jika manik ini dipadatkan dari makhluk iblis. Manik iblis yang tidak diolah, bagi para pembudidaya, hanyalah racun yang mematikan. Kecuali jika itu adalah tipe pria dengan kemauan yang sangat lemah, dia tidak akan mampu menahan godaan diam-diam dan menelan manik iblis. Tetapi untuk dapat membunuh makhluk iblis tingkat ini, tetapi juga untuk membunuh setidaknya ratusan dari mereka untuk mendapatkan manik iblis, apakah dia akan menjadi orang yang mudah tergoda? Takut ada yang tidak beres dengan benda ini, Yang Chen bahkan menggunakan tas Qiankun kosong untuk menyimpan manik iblis. Sesampainya di titik kumpul, dia yakin banyak orang yang tahu cara menghadapinya. Satu saja jelas tidak cukup, entah digunakan untuk penelitian atau ditukar dengan sesuatu. Masih ada waktu, Yang Chen masih harus menemukan lebih banyak manik iblis. Menjelajah sendirian di hutan primitif ini, Yang Chen tidak tampak kesepian sama sekali. Hampir setiap beberapa mil, dia akan bertemu monster. Segera, Yang Chen menyadari sesuatu yang berbeda di depan. Tampaknya jumlah monster iblis di arah ini relatif sedikit, tapi bukan berarti tidak ada sama sekali. Setelah berjalan puluhan mil, Yang Chen bertemu dengan sekelompok binatang iblis tahap Yuanying Tengah, dan mereka semua bergegas ke arahnya. Begitu Yang Chen bergegas ke pertempuran, pedang terbang anggur setan darah menyala, dan kedua monster itu ditusuk di kepala oleh Yang Chen dan mati. Tepat ketika Yang Chen berpikir bahwa hasilnya akan sama dengan sebelumnya, perubahan tiba-tiba terjadi. Tanaman merambat yang layu di tanah, yang setebal betis orang kuat, sepertinya tiba-tiba berubah menjadi ular hidup, diam-diam melingkar ke arah Yang Chen. Binatang iblis yang ditemui sebelumnya semuanya adalah monster berbasis hewan, tapi sekarang, itu jelas merupakan monster tumbuhan. Menurut pengalaman di wilayah Sekte Dao Dataran Tengah, semakin tua tanaman, semakin kuat pula. Hal yang sama terjadi di benua iblis. Yang Chen, yang bertarung dengan puluhan binatang iblis, sangat menyadari hal ini, tapi sepertinya sudah sedikit terlambat. Pada awalnya tanaman merambat ini tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, mereka tampak seperti ranting mati yang layu. Namun kini, mereka tiba-tiba berubah menjadi jaring raksasa yang mematikan. Bersama dengan monster yang bertarung dengan Yang Chen, mereka terbungkus dalam jaring raksasa yang ditenun oleh tanaman merambat besar yang tiba-tiba berubah menjadi makhluk hidup. Jaring raksasa itu begitu besar sehingga dengan kecepatan Yang Chen, dia bahkan tidak punya waktu untuk melarikan diri. Ikatan yang tiba-tiba memaksa Yang Chen untuk mengambil postur yang paling kuat, dengan kecepatan tercepat, dia membunuh binatang iblis di jaring, dan berkonsentrasi untuk menangani pohon anggur iblis yang kuat ini. Jika dia tidak melakukan ini, dia mungkin diserang oleh pohon anggur iblis dan binatang iblis pada saat yang sama, dan dia akan berada dalam dilema. Kumpulan binatang iblis ini tidak memiliki manik iblis, dan bahkan jika ada, Yang Chen tidak peduli untuk mengumpulkannya sekarang. Mayat binatang iblis yang dibungkus oleh pohon anggur iblis mulai mengeluarkan suara mendesis, mengeluarkan gas putih yang mengeluarkan bau busuk. Pohon anggur iblis telah memanjangkan paku kecil, menembus ke dalam mayat, dengan liar menyerap esensi dari mayat, bahkan ki iblis yang terkandung di dalam mayat tidak terkecuali, semuanya diserap. Untuk sesaat, di bidang penglihatan Yang Chen, hanya ada tumpukan tulang yang tersisa, dan setelah beberapa saat, bahkan tulang pun tidak tersisa, hanya sedikit abu yang tersisa. Sekarang Yang Chen terbungkus dalam jaring raksasa yang ditenun oleh tanaman merambat iblis. Meskipun ruang di jaring masih sangat besar, namun semakin mengecil. Yang Chen telah memotong setidaknya selusin tanaman merambat yang ingin bergegas dan membungkus Yang Chen, tetapi tanaman merambat masih tersapu seolah-olah mereka tidak takut mati. Pedang anggur setan darah jelas tidak cukup kuat untuk menghadapi tanaman anggur iblis yang juga merupakan tanaman. Yang Chen telah menggantinya dengan pedang sinar terang dari atribut api. Ketika pedang itu ditebas, pohon anggur iblis yang dipotong akan segera terbakar. Namun, nyala api semacam ini tidak dapat melukai pohon anggur iblis untuk saat ini. Bagian apinya hanya bisa bertahan beberapa saat, dan tanaman merambat iblis akan segera mengeluarkan getah untuk memadamkan apinya. Tak hanya itu, getah ini ternyata sangat ajaib. Tanaman merambat yang dipotong oleh Yang Chen secara otomatis akan saling menempel, dan setelah beberapa saat, tidak ada bekas potongan. Ini pastinya pria besar yang belum pernah terlihat sebelumnya. Yang Chen juga bersemangat di dalam hatinya. Sekarang dia belum menemukan di mana akar pohon anggur iblis itu berada. Orang ini bahkan memiliki kekuatan untuk melindungi sebagian dari kesadaran spiritualnya. Kesadaran spiritual abadi manusia kelas 2 yang dikembangkan oleh seni rahasia 3 kemurnian Yang Chen hanya dapat digunakan dalam jarak 10 mil. Jarak yang lebih jauh tidak akan dapat dieksplorasi lebih jauh.
Tubuh besar yang panjangnya lebih dari 10 mil belum menemukan akarnya. Bisa dibayangkan betapa ganasnya tanaman anggur iblis ini. Pantas saja makhluk iblis di sekitar puluhan mil sangatlah langka. Itu pasti menjadi pupuk bagi tanaman anggur iblis ini. Hingga saat ini, Yang Chen bahkan tidak menilai basis budidaya pihak lain. Tapi melihat ia dengan mudah mengepung puluhan binatang iblis di tahap tengah Yuanying, jelas bahwa ia tidak kalah dengan tahap akhir Yuanying. Kemungkinan besar itu adalah tanaman merambat iblis tingkat puncak Yuanying, atau bahkan pohon anggur iblis tingkat Dacheng yang lebih tinggi. Jika itu adalah orang lain di alam Yang Chen, mereka pasti akan ketakutan dan harus mencari kelangsungan hidup di mana-mana. Tapi mata Yang Chen bersinar saat ini, dan dia sangat bersemangat. Akhirnya, ada lawan yang layak yang bisa membiarkan dia melepaskan kekuatan tempurnya sepuasnya. Dengan pemikiran, setidaknya ribuan pedang terbang muncul di sekitar Yang Chen, dan kemudian di bawah kendali Yang Chen, mereka langsung dijalin menjadi jaring pedang yang padat, dan pada gilirannya, mereka pergi ke jaring anggur yang mengelilinginya. Chapter 1002, Seni Rahasia Pedang Segudang, inilah seni rahasia pedang segudang yang sebenarnya. Itu bukanlah jenis teknik yang digunakan banyak kultivator untuk mengubah pedang menjadi 10.000 cahaya pedang, tapi seni rahasia pedang segudang yang asli yang menggunakan ribuan pedang terbang untuk menyerang. Di antara sekte Dao, mungkin beberapa sekte tingkat tinggi dapat menggunakan kekuatan seluruh sekte untuk menggunakan trik semacam itu. Selain itu, tidak ada orang yang semewah Yang Chen. Itu tidak berarti bahwa memiliki 10.000 pedang terbang di tangan dapat membuat langkah sebesar ini. Jika alam kesadaran spiritual tidak cukup, mustahil mengendalikan ribuan pedang terbang, ini adalah masalah besar yang sebenarnya. Terlebih lagi, meskipun kesadaran spiritual seseorang sangat kuat, pedang terbang bukanlah miliknya sepenuhnya. Jenis pedang terbang yang meninggalkan aura pemurni tidak dapat melakukan ini. Di dunia ini, hanya Yang Chen, yang diberkati oleh surga bersama Xiao Tian, yang benar-benar dapat melakukan tindakan ini. Tentu saja, setiap pedang terbang dikendalikan oleh Xiao Tian, menambahkan kekuatan yang tak terhitung jumlahnya dari udara tipis. Belum lagi yang lainnya, hanya dari segi ketajamannya saja sudah jauh di luar imajinasi orang awam. Dan sekarang, Yang Chen ingin menggunakan karakteristik ini. Puluhan ribu pedang terbang tajam menebas puluhan ribu tanaman merambat yang sama. Kemanapun jaring pedang pergi, tanaman merambat yang bersentuhan dengannya dipotong oleh ribuan bilah, dan cabang-cabang kecil yang tak terhitung jumlahnya terlempar ke udara. Tidak bisakah tanaman merambat pulih? Kalau begitu mari kita potong sedikit dan lihat bagaimana Anda pulih. Yang Chen mempermainkan ide ini, dan dia juga perlu menggunakan jaring pedang ini untuk memecahkan jaring tanaman merambat raksasa dan melarikan diri darinya. Selalu berada di lingkaran orang lain, ini bukanlah cara bertarung yang aktif. Metode Yang Chen sangat efektif, dan tanaman merambat yang memenuhi langit hampir terpotong-potong oleh jaring pedang besar ini. Sayangnya Yang Chen tak luput dari jaring tanaman merambat raksasa itu. Meskipun tanaman merambat yang telah dipotong-potong tidak dapat dipulihkan untuk sementara waktu, setiap bagian yang dipotong mulai mengeluarkan kabut hitam tebal. Sebelum pedang terbang Yang Chen bisa terbang kembali, kabut hitam telah mencemari tubuh pedang terbang. Tidak semua pedang terbang dipadamkan dengan cara yang sama seperti senjata ajaib sumber kehidupan, dan tidak semua pedang terbang digunakan pada pedang terbang dan disempurnakan dengan cermat. Oleh karena itu, pedang terbang yang seperti Xiao Tian yang membersihkan roh pedang yang belum berbentuk di pedang terbang dan menjadi kosong segera tercemar oleh kabut hitam ini. Yang Chen, yang mengendalikan pedang terbang, segera menyadari bahwa sesuatu yang penuh dengan segala jenis aura dingin dan menakutkan telah bersentuhan dengan benang Divine Sense miliknya. Dia langsung terkejut. Ini merupakan pengalaman yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ketika dia membunuh binatang iblis itu dengan manik iblis, dia tidak memiliki perasaan seperti itu. Ki hitam yang meresap ini, apakah ki iblis yang telah dimurnikan oleh tanaman anggur iblis ini? Ki iblis dari benua iblis sangat mematikan, tetapi dalam keadaan normal, selama mereka tidak berada dalam pertempuran, pada dasarnya para master tahap Yuanying dapat memblokir ki iblis di luar tubuh mereka. Tentu saja, premisnya adalah mereka tidak memasuki area di mana ki iblisnya tebal. Kalau tidak, jika basis budidaya mereka tidak cukup, mereka hanya bisa menjadi sama dengan binatang iblis itu. Yang Chen tidak menyangka bahwa dia akan diserang oleh ki iblis saat ini. Meskipun hanya menyerang Flying Sword, benang Divine Sense yang terhubung ke Flying Sword telah merasakan aura ki iblis. Jika hanya pedang terbang yang terkontaminasi oleh ki iblis, Yang Chen tidak akan merasa terlalu banyak, tapi kali ini ada ribuan pedang terbang. Seni rahasia pedang segudang Yang Chen juga telah menyerap banyak ki iblis sambil memotong tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya. Dan semua ki iblis ini dimasukkan kembali ke pikiran Yang Chen melalui benang Divine Sense yang terhubung dengan Divine Sense Yang Chen. Boom! Di laut kesadaran Yang Chen, seolah-olah sebuah bom tiba-tiba meledak, dan keseluruhannya berguncang. Tapi itu segera ditekan oleh Divine Sense Yang Chen yang kuat. Untaian ki hitam yang tak terhitung jumlahnya menembus sepanjang benang rasa ilahi Yang Chen dan memasuki lautan kesadaran Yang Chen. Ki hitam hanya meresap sebentar, dan itu membentuk hantu pohon anggur iblis hitam di laut kesadaran Yang Chen, dan kemudian mulai menyerang dengan liar ke segala arah. Namun, tingkat serangan ini tidak layak disebutkan untuk laut kesadaran Yang Chen. Yang Chen hendak dengan mudah menghapus hantu pohon anggur iblis ini, dan tiba-tiba hatinya bergerak. Bukankah ini kesempatan bagus untuk memahami ki iblis? Dengan keputusan yang diambil, Yang Chen tidak segera mengusir dan melenyapkan ki iblis tersebut. Sebaliknya, dia mengendalikan semua pedang terbang untuk memotong tanaman merambat yang baru saja disambungkan dan belum tumbuh sepenuhnya. Pada saat yang sama, dia membiarkan kabut hitam memasuki lautan kesadarannya di sepanjang benang Divine Sense-nya. Hantu pohon anggur iblis di laut kesadarannya awalnya berukuran kurang dari 1 kaki, tetapi seiring dengan semakin banyaknya ki hitam yang masuk, hantu itu mulai tumbuh dan segera mencapai radius 10 kaki.
Namun, ukuran sekecil itu hanyalah setetes air di lautan untuk laut kesadaran Yang Chen yang seluas ratusan hektar. Untuk benar-benar memahami karakteristik Ki Iblis ini, Yang Chen cukup membuka rasa ilahi dan mulai secara aktif menyerap Ki Iblis. Ini adalah langkah yang cukup berisiko, jadi ketika hantu pohon anggur iblis di laut kesadaran Yang Chen membengkak hingga sekitar 10 kaki, Yang Chen berhenti menyerap. Semua pedang terbang ditarik kembali, dan ki hitam yang melekat pada pedang terbang diserap oleh Yang Chen. Lalu, dua naga api muncul di sekitar tubuh Yang Chen. Api Yin dan Yang dari api pembakaran surga Yin yang secara langsung membentuk lingkaran api besar setinggi 10 kaki, menghalangi semua tanaman merambat dari tanaman anggur iblis. Naluri tanaman merambat iblis yang terpotong dengan cepat pulih, namun nampaknya menjadi sedikit lebih tipis dari sebelumnya. Kemudian, cabang yang tak terhitung jumlahnya mulai bergegas menuju lingkaran api yang melilit Yang Chen. Begitu mereka menyentuh api, tanaman merambat langsung terbakar, menyebabkan cabang-cabangnya mundur. Kali ini, nyala apinya benar-benar berbeda dari nyala api pada pedang sinar terang Yang Chen. Bahkan jika tanaman anggur iblis mengeluarkan lebih banyak sari buahnya, ia tidak dapat memadamkan api yang menyala-nyala. Sebaliknya, jus tersebut dengan cepat terpanggang oleh nyala api yang perlahan menyala dan menghilang tertiup angin. Cabang-cabang yang terbakar bergetar di udara, seolah-olah mereka sangat kesakitan, tetapi tidak ada cabang yang berani tumbang. Ada banyak cabang yang tidak terbakar, jauh dari Yang Chen dan lingkaran api terbungkus di dalamnya, membentuk kepompong kedap udara. Cabang-cabang yang terbakar itu terus berkeliaran di sekitar hutan sambil bergetar hebat. Setelah tidak mampu memadamkan apinya, Demonic Fiend sepertinya telah mengambil keputusan. Semua tanaman merambat yang terbakar dengan cepat berkumpul, dan kemudian akar tanaman merambat tersebut segera dipotong. Semua tanaman merambat yang tidak terbakar meninggalkan area tersebut. Langkah ini mengejutkan Yang Chen, yang selalu terhubung dengan api. Bukankah binatang iblis ini benar-benar kehilangan kesadaran aktifnya dan hanya bertindak berdasarkan naluri? Bagaimana tanaman anggur iblis ini bisa memutuskan untuk memotong pergelangan tangannya? Chapter 1003. Aneh, tapi Yang Chen harus memanfaatkan waktu ini untuk mencari tahu rahasia Ki Iblis. Segala sesuatu di lautan kesadaran berada di bawah kendali Yang Chen, dan tidak ada pertahanan terhadap serangan hantu monster anggur, membiarkan hantu monster anggur menyerang secara sembarangan di lautan kesadaran. Setiap kali tanaman merambat dari pohon anggur monster menghantam tempat manapun di lautan kesadaran, Yang Chen akan merasakan aura yang ganas dan tak tertandingi mengalir langsung ke paru-parunya, dan sepertinya kesadarannya akan mengalir dengan aura yang tidak menyenangkan. Beberapa emosi negatif dalam kesadarannya tampaknya diperbesar secara gila-gilaan di bawah serangan Ki Iblis ini. Segala macam pikiran yang keras dan ganas datang satu demi satu, dan bahkan suasana hati Yang Chen yang agak tertekan karena keempat wanita meninggalkannya untuk mendapatkan pengalaman sendirian beberapa waktu lalu sepertinya telah terbangun, membuat Yang Chen sangat kesal lagi. Dalam kehidupan sebelumnya, karena kebencian atas bunuh diri gurunya dan kehancuran sekte, kemarahan atas penderitaannya sendiri selama ribuan tahun, segala macam emosi negatif secara langsung membanjiri semua kebahagiaan dan keindahan, dan pikirannya terisi penuh dengan pikiran-pikiran gelap dan penuh kekerasan ini. Perubahan mendadak membuat Yang Chen hampir tidak bisa menahan diri. Dia berdiri dan mengambil pedang pemenggalan abadi di sungai darah dan menebas dengan liar. Pada saat ini, seni rahasia tiga kemurnian akhirnya mengalami perubahan yang kuat. Aliran benang kesadaran spiritual yang halus tiba-tiba secara spontan membungkus hantu monster anggur di dalamnya, lapis demi lapis, terbungkus rapat, sehingga hantu tersebut tidak dapat lagi menyentuh tempat manapun di lautan kesadaran Yang Chen. Pada saat yang sama, aliran udara dingin bertiup melalui pikiran Yang Chen, menenangkan hatinya yang keras dan hiruk-pikuk dengan cepat. Semua impuls sepertinya berhenti tiba-tiba dan berhenti pada saat ini. Sikat, tubuh Yang Chen langsung mengeluarkan keringat dingin. Adegan tadi sangat berbahaya. Jika dia tidak mengendalikannya, mungkin dia akan menjadi iblis hati. Itu benar, perasaan itu adalah iblis hati. Kultivasi Yang Chen dalam kehidupan ini lancar, dan dia belum pernah bertemu dengan iblis hati, tetapi kehidupan sebelumnya penuh dengan takdir, dan tidak dapat dihindari bahwa dia akan bertemu dengan iblis hati ketika dia berkultivasi. Setiap saat, Yang Chen mengandalkan kemauannya yang kuat untuk membalaskan dendam tuannya dan secara paksa menekan iblis batiniahnya. Dalam kehidupan ini, meskipun ia masih memiliki niat untuk membalaskan dendam tuannya, namun tuannya masih hidup dan sehat bahkan telah menjadi istrinya. Adegan tragis dalam ingatannya tidak terulang lagi. Bukan saja gurunya tidak menderita, bahkan sekte menjadi lebih makmur dari hari ke hari. Itu bukan lagi sekte yang bisa diintimidasi oleh orang lain. Karena itu, keinginan Yang Chen untuk membalaskan dendam gurunya dan sekte tampak sangat tidak nyata. Di bawah invasi iblis Qi, secara alami membentuk iblis batiniah. Tidak hanya itu, seperti yang dirasakan Yang Chen sebelumnya, aura iblis telah memicu semua emosi negatif yang tersembunyi dalam kesadaran Yang Chen. Setelah terakumulasi, itu hampir membuat Yang Chen terkena kutukan abadi. Memikirkan bahwa dia hampir menghancurkan pedang pemenggalan abadi yang telah dia sempurnakan selama bertahun-tahun, Yang Chen tidak bisa menahan rasa takut yang masih ada. Untungnya, dia telah mengembangkan seni rahasia tiga kemurnian dan kesadaran spiritualnya sangat kuat. Kalau tidak, dia tidak tahu bencana apa yang akan terjadi. Pelakunya adalah Ki Iblis, namun kaki tangan yang sangat diperlukan adalah tanaman anggur iblis ini. Hati Yang Chen dipenuhi amarah dan dia langsung melampiaskan amarahnya pada Demonic Fiend. Kedua naga api dari api pembakaran surga Yin yang membubung ke langit dan langsung menyulut ke pompong rotan yang membungkus Yang Chen. Rotan yang tak terhitung jumlahnya, seperti sekelompok ular yang ketakutan, berterbangan dengan api di seluruh langit. Banyak sekali rotan yang terbakar sehingga Demonic Fiend harus memotong semua rotan yang ada di area ini. Jika tidak, apinya akan langsung merambat ke badannya di sepanjang rotan.
Tapi kali ini, Demon Ice Fiend menyerah begitu saja pada cabang-cabang ini sehingga sebelum patah, ia bahkan mengambil semua esensi di cabang-cabang tersebut. Yang dibakar hanya ranting-ranting yang layu. Rotan yang terpotong tidak mempunyai efek melindungi kesadaran spiritual. Di bawah pemindaian kesadaran spiritual Yang Chen yang kuat, Yang Chen dengan cepat menemukan tempat berkumpulnya sejumlah besar rotan, disitulah bagian utama dari Demon Ice Fiend berada. Itu adalah sebuah lembah 40 atau 50 mil jauhnya dari sini, radiusnya hampir 30 mil, dan lembah itu dipenuhi rotan dengan berbagai ketebalan. Lembah sedalam puluhan kaki itu dipenuhi rotan. Di segala arah di atas lembah, terdapat rotan tebal yang tak terhitung jumlahnya tersebar di kejauhan, di sepanjang tanah yang ditutupi oleh tumbuhan hutan lebat, memanjang ke segala arah. Di mana Yang Chen hanya berada pada satu arah saja. Tidak diketahui kapan pohon anggur iblis sebesar itu telah terkontaminasi oleh ki iblis, dan selama bertahun-tahun ia hidup, ia telah melahap binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya yang telah terkontaminasi oleh ki iblis, menyebabkan ki iblis di dalam tubuhnya menjadi begitu murni sehingga sulit dipercaya. Agaknya, itu tidak lebih buruk dari iblis ki di pusat ledakan iblis ki, bukan? Demon Ice Fiend yang begitu besar, tidak ada kebocoran Demon Ki atau Devil Ki, itu adalah keajaiban. Tidak peduli siapapun yang berjalan melalui area ini, dengan kesadaran spiritual mereka terhalang, mereka tidak akan menemukan sesuatu yang aneh di sini. Diam-diam, dia akan menjadi makanan bagi Demon Ice Fiend. Orang besar ini hampir membuat Yang Chen tidak bisa ditebus, Yang Chen pasti tidak akan membiarkannya pergi. Api pembakaran surga Yin yang langsung berubah menjadi dua naga api yang menari, membakar sepanjang tanaman merambat. Meskipun Demon Ice Fiend memiliki rotan yang kuat, kekuatan pencekikan yang menakutkan, dan jus misterius yang dapat meregenerasi cabang kapan saja, bahkan benih api kelas 4 dan kelas 5 biasa tidak dapat berbuat apa-apa terhadapnya, tapi sayangnya, ia bertemu. Yang Chen. Api pembakaran surga Yin yang telah menyerap lusinan jenis benih api kelas 4 dalam proses menyerbu lautan luas, menunjukkan keganasannya untuk pertama kalinya saat menghadapi musuh. Nyala api yang kuat, yang telah melampaui kekuatan benih api kelas 5, secara langsung mencekik semua harapan dari tanaman anggur iblis. Kemanapun nyala api pergi, tanaman merambat yang terbakar terus-menerus dipotong oleh tanaman merambat iblis setelah ia mengambil kembali esensinya, namun nyala api masih tak henti-hentinya di sepanjang tanaman merambat hingga ke tubuh utama. Puluhan mil di sekitarnya, ia benar-benar terbenam dalam lautan api yang mengerikan, dan tak lama kemudian nyala api mengelilingi seluruh lembah. Kedua naga api itu tenggelam dan langsung mengebor ke dalam lembah. Boom, lembah mulai meledak secara langsung, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya terbang ke udara dengan nyala api, dan akar utama besar dari Demon Ice Fiend segera muncul di depan Yang Chen. Dikelilingi oleh api pembakaran surga Yin Yang, tanaman anggur iblis itu sendiri adalah sebuah tanaman, tidak ada cara untuk melarikan diri. Akar utama memotong semua tanaman merambat, dan setelah mengumpulkan semua esensi dari Demon Ice Fiend, ia hanya bisa menyusut menjadi bola lebih dari 10 kaki dan dikelilingi oleh dua naga api. Tidak peduli seberapa keras Demon Ice Fiend mencoba, ia tidak bisa lepas dari nasib dibunuh oleh api pembakaran surga Yin Yang Chen. Orang malang, di area yang luas ini, hanyalah keberadaan yang tak terkalahkan, tapi sayangnya bertemu dengan Yang Chen yang memiliki api pembakaran surga Yin Yang. Bola besar itu terus menyusut, dan segera, bola hitam muncul di depan Yang Chen. Melihat bola besar ini, bahkan Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Chapter 1004. Manik hitam itu dikelilingi kabut hitam. Menurut proses pembentukan manik iblis yang pernah dilihat Yang Chen sebelumnya, manik ini juga seharusnya merupakan manik iblis. Namun, ukuran ini agak terlalu mengejutkan. Memegangnya di tangannya, rasanya sama dengan manik iblis kecil sebelumnya. Masalahnya adalah Demonic Baleful Bat, yang seukuran kepala manusia, benar-benar memberikan ilusi yang sangat tidak nyata kepada orang-orang. Tak hanya ukurannya, bahkan gas hitam yang tertinggal di dalamnya pun membuat orang merasa ngeri. Sambil memegangnya di tangannya, telinganya seolah bisa mendengar auman ribuan hantu dari lubuk hatinya, dan angin bertiup, membuat orang serasa berada di neraka. Pertama, dia menyingkirkan manik iblis dan melihat sekeliling. Tidak ada hal baik yang tersisa. Namun, ada banyak cabang yang hanya mengandalkan akar tunggang, setelah terbakar meninggalkan beberapa serat tipis, yang membuat Yang Chen sangat aneh. Dengan kekuatan api pembakaran surga Yin Yang, itu tidak kalah dengan api sejati matahari Yang Chen di kehidupan sebelumnya, tetapi tidak mampu membakar seluruh cabang. Serat-serat ini jelas mempunyai latar belakang tertentu. Mengambil beberapa helai, Yang Chen segera menyadari kelainan itu. Serat-serat ini sebenarnya dapat menghalangi eksplorasi kesadaran spiritual Yang Chen. Tampaknya fungsi sulur iblis sebelumnya dalam menghalangi kesadaran spiritual adalah karena serat-serat ini. Namun, jaraknya terlalu jauh dari akar tunggang. Serat tersebut mungkin tidak cukup kuat dan langsung dibakar oleh api pembakaran surga Yin Yang. Hanya bagian inti yang tersisa. Yang Chen segera mengumpulkan serat-serat ini seolah-olah itu adalah harta karun, dan akhirnya, dia mendapat hampir selusin pound. Serat-serat ini dapat menahan pembakaran api pembakaran surga Yin Yang. Jelas sekali, mereka cukup kuat, ditambah lagi mereka dapat menghalangi kesadaran spiritual. Itu hanyalah bahan mentah terbaik untuk membuat jubah pelindung tembus pandang. Dengan piala jasper tuang laut dan lonceng emas, Yang Chen tidak memerlukan jubah pelindung tembus pandang semacam ini untuk saat ini, namun hal ini tidak menghalangi Yang Chen untuk membuat satu set untuk setiap istrinya. Bagaimanapun, ada satu set pakaian seperti itu, meskipun dikenakan di dalam, itu adalah perlindungan yang efektif untuk keselamatan mereka. Pria besar itu benar-benar pria besar. Entah itu manik iblis atau serat ini, itu adalah hal yang hebat. Setelah berurusan dengan Demon Ice Fiend, Yang Chen memutuskan untuk beristirahat sebentar di lembah. Sebelumnya, Yang Chen telah dihantui oleh iblis dalam dirinya, dan dia tidak memiliki kesempatan untuk beristirahat. Kini,
dia akhirnya bisa rileks, dan di saat yang sama, dia bisa merangkum masalah yang baru saja dia ungkapkan. Sebelumnya, Yang Chen selalu berpikir bahwa dia memiliki kondisi pikiran Dewa Emas yang sempurna dan tidak takut pada iblis batiniah. Terutama di dunia fana, tidak mungkin ada masalah apapun. Namun belum lama ini, iblis Qi telah memberi pelajaran pada Yang Chen. Yang Chen tidak hanya memiliki iblis hati, tetapi juga iblis yang besar. Setelah berkobar, itu bisa menjadi iblis hati super yang bisa merenggut nyawanya. Setan batin adalah hal yang tabu bagi para kultivator. Pada dasarnya, setiap orang akan mengembangkan setan batin. Satu-satunya perbedaan adalah kapan dan sejauh mana. Setan batin biasa akan muncul di hampir semua orang. Selama seseorang bisa mengatasinya, tidak akan ada banyak masalah. Kemungkinan yang paling menakutkan adalah iblis hati tiba-tiba muncul selama masa kesusahan besar. Oleh karena itu, sumpah besar setan hati adalah sumpah paling serius di antara para kultivator. Karena begitu sumpah besar iblis hati pecah, itu pasti terjadi pada masa kesusahan besar. Itu adalah jalan buntu 100%. Jika seseorang beruntung, dia dapat meninggalkan seluruh tubuhnya, tetapi jika dia kurang beruntung, dia bahkan tidak memiliki satu tulang pun yang tersisa. Misalnya, di masa lalu, si Sanshan memiliki iblis hati. Karena budidayanya stagnan, dia merasa tidak berguna. Kata-kata Yang Chen membantu menyelesaikannya. Sekarang, giliran Yang Chen yang memiliki iblis hati. Untungnya, iblis hati muncul saat ini. Yang Chen merasa beruntung. Jika itu terjadi seperti terakhir kali dia melewati masa kesusahan besar, dia pasti akan mati. Sesuatu seperti iblis hati sebenarnya disebabkan oleh ketidakstabilan hati Dao. Secara umum, itu adalah akumulasi dari emosi negatif tersebut. Jika seseorang bisa mengatasinya, itu adalah hati Dao. Jika tidak, itu adalah iblis hati. Tidak ada aturan pasti untuk hal ini. Situasi setiap orang berbeda. Si Sanshan bisa saja memiliki hati iblis karena tekanan menjadi murid jenius. Jika itu Shanghai Feng, dia tidak akan memiliki pemikiran seperti itu. Tentu saja, dia tidak akan memiliki iblis hati seperti itu. Setiap orang memiliki Dao Heart masing-masing, dan setiap orang memiliki kelemahannya masing-masing, dan seterusnya. Untuk mengatasi Heart Demon, sederhananya akan relatif lebih mudah jika ada ahlinya yang bisa mengatasinya. Namun, itu tidak akan berhasil setiap saat. Pada akhirnya, itu tetap bergantung pada situasi dan hati Dao seseorang. Demikian pula, hati Dao sebenarnya adalah benda ilusi. Ada cara berbeda untuk orang yang berbeda. Dalam menghadapi musuh yang kuat, seseorang dengan tepat maju untuk membunuh mereka. Ini adalah hati Dao. Jika seseorang tidak ada hubungannya denganmu, berpura-pura tidak melihatnya juga merupakan hati Dao. Bahkan ada orang yang tidak bisa melawan dan mengambil jalan memutar untuk melarikan diri. Ini juga merupakan jantung Dao. Stabil atau tidaknya jantung Dao bergantung pada apakah jantung Dao terus-menerus ditempa. Inilah alasan mengapa semua kultivator pergi berlatih. Beberapa hal tidak dapat dipahami dengan duduk sendirian di sana. Seseorang harus mengalami beberapa hal dan terbiasa dengan beberapa perubahan sebelum mereka dapat memahami beberapa hal yang benar dan salah. Hanya dengan begitu mereka dapat membuat pilihan yang sejalan dengan hati Dao. Begitu hati Dao tidak stabil, iblis hati akan memanfaatkannya. Untuk mengatasi masalah ini, satu-satunya cara adalah dengan terus mengasah hati Dao mereka. Hal ini terjadi pada semua orang. Yang Chen berpikir bahwa dia tidak akan memiliki iblis hati, tetapi sekarang fakta mengatakan kepadanya bahwa bahkan jika dia adalah reinkarnasi dari Dewa Emas Langit Zenith, dia juga akan memiliki iblis hati. Karena memiliki iblis hati tidak dapat dihindari, yang harus dilakukan Yang Chen adalah mengurangi pengaruh iblis hati pada dirinya sendiri sebanyak mungkin. Saat ini, ada hal baik untuk mengasah hati Dao. Ki iblis yang terkondensasi pada manik iblis ribuan kali lebih tebal dari yang pertama. Ki iblis dapat dengan mudah memicu emosi negatif Yang Chen dan membiarkan iblis hati keluar. Banyak hal, setelah mengalami terlalu banyak hal, akan menjadi kebiasaan dan tidak lagi merugikan diri sendiri. Hal yang sama juga berlaku untuk iblis hati. Yang perlu dilakukan Yang Chen adalah meledakannya sedikit demi sedikit dan perlahan-lahan membiarkan dirinya terbiasa. Yang Chen percaya bahwa selama dia beradaptasi dengan tingkat ledakan emosi negatif ini, maka mungkin di dunia fana, tidak akan ada lagi yang dapat mengganggunya. Dia percaya bahwa pada saat itu, hati Dao Yang Chen akan seperti besi. Di lautan kesadaran, ada juga sekelompok besar hantu pohon anggur iblis yang terbungkus benang kesadaran spiritual, yang merupakan hal yang baik untuk mengasah kondisi pikiran Yang Chen. Yang Chen mengambil tanggung jawab untuk menggunakan ki iblis dan mulai mengasah Dao Heart-nya. Lembah ini adalah tempat yang bagus. Untuk saat ini, tidak ada yang mengganggunya, dan hanya ada sedikit binatang iblis. Selain itu, Yang Chen membungkus dirinya dengan cangkir jasper laut, sehingga hanya sedikit binatang iblis yang dapat menemukannya. Di lembah ini, dia mulai menggunakan ki iblisnya sendiri untuk memoles hati Dao-nya. Chapter 1005. Dengan seni rahasia tiga kemurnian sebagai pendukung, setiap kali Yang Chen melepaskan hantu monster anggur, dia akan menghadapi serangan besar emosi negatif. Rasanya sungguh tidak enak, mudah tersinggung, sedih, putus asa, benci, sakit, dan sebagainya. Rasanya berbeda setiap saat. Setiap kali itu membuat Yang Chen merasa ingin mati. Dan setiap saat, Yang Chen bersikeras. Meskipun ada beberapa kali dia hampir melompat karena dorongan hati, Yang Chen akhirnya bertahan. Berbeda dengan pertama kali dia diselamatkan oleh seni rahasia tiga kemurnian, alasan utama Yang Chen bertahan akhir-akhir ini adalah kemauannya yang kuat, dan itu tidak ada hubungannya dengan seni rahasia tiga kemurnian. Setiap kali Yang Chen membawa emosi negatifnya sendiri, mencoba mencari tahu, dan mencoba mengendalikan dirinya untuk tidak melakukan hal-hal bodoh. Setiap kali Yang Chen mengalami iblis hati, hantu monster anggur itu sedikit lebih lemah.
Setelah mengalami lusinan situasi seperti itu, ukuran asli 10 kaki telah berkurang setidaknya setengahnya. Jika terus begini, hanya perlu beberapa lusin kali lagi, atau bahkan lebih sedikit, hingga Demonic Fin Phantom benar-benar hilang. Jelas sekali, tanpa pengisian ulang, hantu monster anggur tidak akan bisa terlempar dalam waktu yang lama. Dan jika Yang Chen mau, dia bahkan bisa memakan semua hantu monster anggur sekaligus. Jelas, Yang Chen tidak mau melakukan itu. Tidak mudah untuk merasakan kekuatan beberapa iblis hati. Dia masih bisa mencoba mengatasinya. Bagaimana dia bisa melepaskan kesempatan seperti itu? Akibatnya, mata Yang Chen mulai beralih ke manik iblis besar di tas Qian Kun yang terpisah. Manik setan yang menyedihkan dikelilingi oleh ki hitam tebal. Selain itu adalah demonic ki yang kental. Itu pasti bisa melengkapi demonic fin phantasm. Yang Chen tidak takut menghancurkan manik iblis. Bagaimanapun, Yang Chen tidak berniat mengambilnya. Dia secara langsung menjelajahi manik iblis dengan kesadaran spiritualnya dan mulai menyerap gas hitam dengan gila-gilaan. Seperti yang diharapkan Yang Chen, itu adalah ki iblis yang sangat terkonsentrasi yang telah dipadatkan lagi. Ini dengan cepat menambah konsumsi hantu monster anggur, sehingga hantu monster anggur dikembalikan ke ukuran aslinya 10 kaki. Namun, sebelum menambahkan ki iblis, Yang Chen tidak lupa membiarkan Tuan Muda Sekte Tianmen Li Liheng juga mencicipi rasa ini. Jejak kesadaran spiritual Li Liheng dengan kuat terkena salah satu tanaman merambat dari hantu monster anggur. Li Liheng, yang berada jauh di benua lain, sepertinya tiba-tiba memasuki mimpi buruk. Seluruh orang menjadi histeris, gila dan gelisah, bahkan langsung menikam orang-orang di sekitarnya dengan pedang. Jika bukan karena ada seorang tetua tidak jauh dari Li Liheng pasti bisa membantai orang-orang di sekitarnya. Meskipun penatua bertindak tepat waktu, seorang pelayan tetap meninggal. Bahkan Yang Lan, yang paling dia sayangi, secara pribadi ditusuk oleh pedangnya. Hanya saja cederanya ringan. Penampilan luar biasa Li Liheng hanyalah situasi dirasuki setan dalam proses kultivasi. Master Sekte Li dan tetua inti lainnya yang menerima berita tersebut berkumpul di sekitar Li Liheng dan mendiskusikan cara mengatasi masalah ini dengan cemas. Setiap orang adalah seorang master. Setan hati Li Liheng jelas karena dalam beberapa dekade terakhir, dia telah berkonsentrasi pada budidaya di bawah perhatian manajemen senior inti Tianmen. Dia belum mengalami pengalaman sama sekali dan kemauannya tidak kuat. Mungkin, sudah waktunya membiarkan Li Liheng keluar dan mencari pengalaman. Ketika Master Sekte muda keluar dari gunung, dia akan selalu terburu-buru. Terlebih lagi, Li Liheng sekarang adalah harta karun orang Taitian, bagaimana mungkin ada kesalahan? Oleh karena itu, bagaimana mengatur pengalaman Li Liheng tanpa masalah menjadi masalah yang sulit bagi manajemen puncak Tianmen. Yang Chen tidak peduli masalah apa yang akan terjadi pada Li Liheng dan orang-orang Taitian. Dia hanya tidak lupa mencari kesenangan untuk orang-orang Taitian. Setelah memberi sedikit pada Li Liheng, Yang Chen mulai melanjutkan rencananya mengasah sendiri. Hampir beberapa kali sehari mengasah, Yang Chen mengalami total lebih dari setengah tahun. Setelah kekuatan sihir hantu pohon anggur iblis tidak mencukupi, Yang Chen akan secara aktif menyerap kekuatan sihir dari manik iblis untuk memperkuat hantu pohon anggur iblis. Seluruh prosesnya sangat familiar, dan Yang Chen bahkan tidak perlu menghabiskan terlalu banyak waktu untuk memikirkannya. Menempa pikiran tidak kalah sulitnya dengan memoles tubuh dan mengumpulkan pengalaman bertempur. Selama lebih dari setengah tahun, Yang Chen sepertinya telah mengalami baptisan jiwa yang tak terhitung jumlahnya, dan rohnya sepertinya telah terlahir kembali. Masalah-masalah yang menumpuk dalam hidup ini juga seolah berangsur-angsur hilang tanpa bekas dalam setengah tahun pengasahan ini. Hantu pohon anggur iblis sudah sangat lemah. Yang Chen biasanya menyerap kekuatan sihir langsung dari manik iblis di tas Qian Kun, tapi kali ini ketika dia menjelajahinya dengan kesadaran spiritualnya, dia tidak menyerap apapun. Karena terkejut, Yang Chen mengeluarkan manik iblis itu dan tiba-tiba terkejut. Manik iblis, yang awalnya dikelilingi oleh ki hitam, kini berubah menjadi emas, dan tidak ada perasaan ki hitam yang tertinggal di sekitarnya. Tanpa disadari, Yang Chen telah menyerap ki iblis pada manik iblis sebesar itu, bahkan yang kecil pun tidak dilepaskan, dan juga dibersihkan. Pada saat yang sama, mutiara iblis kecil juga bersinar dengan cahaya keemasan, seolah-olah itu adalah pil kecil. Manik iblis emas, bahkan memancarkan aroma yang membuat orang tidak bisa tidak tenggelam di dalamnya. Berbeda dengan daya tarik jiwa sebelumnya yang menggoda orang untuk menelannya, murni rasa-perasa. Situasi apa ini? Mungkinkah manik iblis itu seharusnya ditangani seperti ini? Yang Chen belum pernah melihat manik iblis yang telah ditangani sebelumnya, dan dia tidak dapat menilai situasi benda di tangannya. Karena kekuatan sihir telah diserap, dan menghitung hari, hampir waktunya untuk bersatu kembali dengan keempat istrinya, Yang Chen hanya menyusut menjadi sekelompok kecil hantu pohon anggur iblis dan menyegelnya lagi dengan kesadaran spiritualnya. Dia siap untuk bangun dan bergegas ke tempat berkumpul, tepat pada waktunya untuk memahami manik iblis di jalan. Dia percaya bahwa di tempat berkumpul itu, akan ada banyak orang yang mengetahui apa itu manik iblis. Melakukan apa yang dia katakan adalah gaya Yang Chen, dan segera Yang Chen muncul di tempat berkumpul. Masih kurang dari sebulan sebelum hari reuni, Yang Chen terlalu malas untuk keluar lagi, jadi dia langsung mencari kamar untuk menetap di tempat berkumpul yang seperti pasar tahu ini. Penjaga toko, bantu aku melihat berapa tingkat manik iblis ini. Menemukan toko yang mengkhususkan diri dalam bisnis manik iblis, Yang Chen mengeluarkan manik iblis emas seukuran ujung jari kelingking dan meletakkannya di piring batu giok di atas meja. Manik bundar iblis segera mulai berguling di piring. Begitu kecil, penjaga toko, yang diganggu oleh Yang Chen, sangat tidak puas dan maju dari belakang. Dia bergumam tidak sabar dari jauh, tapi kemudian matanya melebar, wajahnya penuh dengan ekspresi yang luar biasa, dan dia menukik ke atas meja. Manik iblis emas murni, bagaimana mungkin?
Setelah mengamatinya lagi dengan cermat untuk memastikan bahwa itu tidak palsu, penjaga toko langsung berteriak. Chapter 1006. Tempat berkumpulnya sebenarnya adalah pasar, tetapi lebih aman daripada pasar. Ada formasi untuk melindunginya, yang dapat memblokir ki iblis dan tidak menyerang orang-orang dalam formasi tersebut. Biaya pembukaan formasi ini sangat mencengangkan. Untuk masuk, kamu perlu membayar banyak batu roh, tergantung lama waktunya. Yang Chen berencana untuk tinggal selama 3 bulan kali ini, dan dia membayar penuh 30 jin batu roh kelas menengah. Ada berbagai macam toko di dalamnya, dan Anda dapat membeli hampir semua hal yang Anda inginkan, tetapi harganya jauh lebih tinggi daripada di Sekte Dao. Selain sebagai pasar, juga menjadi tempat perbekalan dan tempat bercocok tanam. Tempat berkumpulnya sendiri dibangun dengan semangat spiritual, dan banyak halaman terpisah dibangun di tempat-tempat dengan energi spiritual yang kaya bagi para kultivator untuk beristirahat dan bercocok tanam di sini. Tempat berkumpulnya di benua iblis, selain bisnis di pasar normal, juga terdapat toko yang sangat unik, yaitu toko yang mengkhususkan diri pada bisnis manik iblis. Yang Chen masuki adalah toko seperti itu, dan tampaknya itu adalah toko terbesar dan terkuat dari jenisnya. Namun, tidak ada penjaga toko di sini, hanya penjaga toko. Tidak ada pembudidaya tingkat rendah di benua iblis yang mendapatkan pengalaman, dan pembudidaya tingkat tinggi meremehkan menjadi asisten toko. Penjaga toko juga merupakan master tahap Yuanying Sekte Dao, tetapi tampaknya dia telah mencapai tahap puncak Yuanying, dan berusaha untuk melangkah lebih jauh. Diperkirakan pertarungan di luar tidak dapat lagi memenuhi kebutuhannya akan pengalaman, jadi dia membuka toko manik iblis di sini, sambil beroperasi, sambil mencoba menerobos. Mungkin karena dia tidak sabar setelah diganggu oleh Yang Chen, atau mungkin karena dia terlalu terkejut melihat manik iblis emas, suaranya membuat hampir separuh orang jalanan mendengarnya dengan jelas. Apa? Manik setan emas murni. Petik 2. Di mana itu? Di mana itu? Petik 2. Apakah kamu bercanda? Mustahil. Serangkaian suara terdengar ke segala arah, dan beberapa orang sudah bergegas ke sini. Wajah penjaga toko berubah, dan dia tiba-tiba mengedipkan mata pada Yang Chen, dan melemparkan manik iblis Yang Chen ke Yang Chen untuk menyimpannya, lalu dia mengeluarkan manik iblis emas serupa dan menaruhnya di piring. Serangkaian tindakan ini sangat cepat. Sebelum ada yang bisa menghubunginya, dia sudah menyelesaikan semuanya. Bagian dalam pasar juga diisolasi dari Divine Sense. Semua orang hanya bisa merasakan pergerakan beberapa puluh meter di sekitar mereka. Tidak ada yang memperhatikan pergerakan kedua orang itu. Aduh, aku salah. Penjaga toko memegang manik iblis emas di tangannya. Wajahnya penuh penyesalan saat dia menggelengkan kepalanya. Setiap orang yang bergegas bisa melihatnya dengan jelas. Yang Chen juga bisa melihatnya dengan jelas. Meskipun manik setan yang menyedihkan di tangan pemilik toko juga berwarna emas, manik itu jauh lebih redup daripada yang ada di tangan Yang Chen. Perbedaan yang paling jelas adalah ada tanda hitam samar pada mutiara iblis di tangan pemilik toko. Aku benar-benar mengira ada manik iblis emas. Orang-orang yang bergegas telah melihat dengan jelas kondisi mutiaranya. Mereka menggelengkan kepala dan perlahan pergi. Seseorang bahkan tertawa dan memarahi, penjaga toko, apakah kamu sudah gila memikirkan mutiara emas? Sekarang manik iblis di tangan pemilik toko jauh lebih besar daripada yang ada di tangan Yang Chen. Itu seukuran kelengkeng. Dia tidak tahu monster iblis kuat macam apa yang diperolehnya. Pada pandangan pertama, itu memang terlihat seperti manik iblis emas murni. Teriakan pemilik toko itu bisa dimengerti. Saya benar-benar mengira saya melihat manik emas yang legendaris. Saya melakukan kesalahan, saya membuat kesalahan. Penjaga toko berpura-pura menertawakan dirinya sendiri, dan kerumunan itu perlahan bubar. Segera, hanya Yang Chen dan 1 atau 2 orang yang tersisa di toko. Sobat, apakah kamu benar-benar ingin menjual manik ini? Seseorang segera bertanya kepada Yang Chen, saya bisa menawarkan harga tinggi. Di benua iblis, tidak ada yang tahu kedalaman pihak lain, tapi mereka yang bisa mendapatkan manik iblis sebesar itu adalah ahlinya. Oleh karena itu, sebagian besar orang akan menyebut diri mereka orang ini, dan hanya sedikit orang yang akan bersikap sebagai sesepuh yang unggul. Ayo, penjaga toko tertawa dan memarahi, bisakah Anda membayar harga lebih tinggi dari saya? Berhati-hatilah karena Anda akan membayar harga yang lebih tinggi di masa mendatang. Petik 2. Pihak lain juga sepertinya mengetahui kekuatan pemilik toko. Dia tersenyum dan berbalik. Akibatnya, orang-orang lainnya juga pergi, hanya menyisakan Yang Chen di toko. Sobat, manik ini berkualitas bagus, mari kita bicara di dalam. Penjaga toko masih menggunakan nada biasa untuk mengundang Yang Chen, tetapi Yang Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa tubuh pemilik toko sudah sedikit gemetar. Di ruang belakang, penjaga toko bahkan tidak sabar untuk membuatkan teh untuk Yang Chen. Dia tidak sabar untuk memberikan beberapa batasan terlebih dahulu, dan kemudian duduk di hadapan Yang Chen, menatap Yang Chen dengan penuh semangat. Yang Chen terkejut, lalu bereaksi. Dia meletakkan manik iblis emas di atas meja dan berkata sambil tersenyum, penjaga toko, kamu bahkan tidak minum teh sedikit pun, ini bukan cara untuk menjamu tamu. Lalai. Mata pemilik toko telah bergerak seiring dengan tangan Yang Chen. Ketika dia mendengar kata-kata Yang Chen, dia bereaksi. Dia buru-buru bangun dan dengan hati-hati membuatkan sepoci teh untuk Yang Chen. Kemudian dia mengambil manik iblis itu lagi dan mengamatinya dengan cermat. Duduk di samping, Yang Chen menikmati secangkir teh roh ini dengan nyaman. Setelah menyesap, mulutnya penuh dengan air liur, dan kekuatan spiritual yang menyegarkan melonjak ke seluruh tubuhnya. Sangat nyaman. Teh ini enak. Saya harus menanyakannya kepada penjaga toko nanti. Sanshan pasti akan menyukainya. Penjaga toko di sana mengambil manik iblis dan melihatnya berulang kali. Yang Chen sama sekali tidak khawatir bahwa dia akan berniat menempatinya.
Ini adalah benua iblis. Setiap orang membawa lebih banyak atau lebih sedikit nyawa manusia. Orang-orang yang tidak jujur sudah dibersihkan. Selebihnya pasti toko-toko tua dengan reputasi bagus. Ternyata memang ada manik iblis emas di dunia ini. Setelah beberapa saat, penjaga toko mengangkat kepalanya. Tangannya masih memegang erat manik iblis dan menghela nafas. Apakah ada yang berbeda dengan yang emas ini? Yang Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Sobat, apakah kamu baru di benua iblis? Ketika penjaga toko mendengar pertanyaan Yang Chen, dia tersenyum dan bertanya balik, mereka yang sudah lama berada di sini tidak akan menanyakan hal itu. Yang Chen mengangguk, tidak ada yang perlu disembunyikan tentang hal ini. Ini adalah saat yang tepat untuk meminjam mulut pemilik toko untuk mempelajari tentang pasar manik iblis ini. Penjaga toko tidak menyembunyikan apapun dan dengan cepat memperkenalkan manik iblis kepada Yang Chen. Seperti yang diketahui Yang Chen sebelumnya, manik iblis adalah bahan yang menantang surga yang dapat meningkatkan basis budidaya. Itu lebih berharga daripada harta benda surgawi dan duniawi apapun. Karena manik iblis yang diperoleh dari berbagai tingkat binatang iblis memiliki ukuran yang berbeda, manik iblis juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Semakin tinggi basis budidaya binatang iblis, semakin besar manik iblis yang terkondensasi di tubuhnya, dan semakin berharga manik iblis tersebut. Klasifikasi kelas ini pada dasarnya didasarkan pada bobotnya. Kurang dari 1 kian adalah yang terendah, kelas 9 yang lebih rendah, dan kemudian setiap peningkatan 1 kian, itu akan meningkatkan nilai yang kecil. 2 kian adalah kelas 9 tengah, 3 kian adalah kelas 9 atas, 4 kian adalah kelas 8 bawah, dan seterusnya. Chapter 1007. Alasan mengapa dibagi menurut standar uang adalah karena manik iblis dapat meningkatkan budidaya masyarakat, ditumpangkan menurut satuan uang. 1 kian dari kelas 9 yang lebih rendah dapat meningkatkan budidaya 1 tahun, 2 kian dari kelas 9 menengah dapat mencapai 4 tahun, dan 3 kian dari kelas 9 atas dapat mencapai 20 tahun. Kelas 9 tertinggi, 2 tile 7 kian, dikatakan mampu meningkatkan budidaya seorang kultivator selama 500 tahun. Tentu saja, ini hanya legenda, karena sejauh ini, belum ada yang mengambil manik iblis kelas 9. Menurut perhitungan ini, 2 tile 7 kian dianggap sebagai kelas 1. Dalam benak Yang Chen, manik iblis seukuran kepala di tas Qian Kun miliknya langsung terlintas. Beratnya, lebih dari beberapa kati, bukan? Kelas berapa itu? Kelas super. Bagaimanapun, tidak peduli berapa nilainya, selama dia mau mengeluarkannya, diperkirakan akan ada banyak orang yang akan sangat terkejut. Untuk pernyataan pemilik toko bahwa semakin tinggi alam monster iblis, semakin besar manik iblisnya, Yang Chen menyatakan dukungan terbatas. Namun pernyataan pemilik toko tersebut sudah menjadi rahasia umum masyarakat umum, bukan berarti ada yang salah, namun terkadang ada beberapa pengecualian. Meskipun pohon anggur yang di iblis itu kuat, ia belum mencapai tingkat yang menantang surga. Paling-paling, naluri tanamanlah yang dapat memurnikan dan memadatkan ki iblis. Masalahnya adalah manik iblis yang diperoleh dengan pengecualian ini sudah sangat menantang surga. Tingkatan ini, sebenarnya, hanyalah tingkatan alami dari manik iblis, yang juga merupakan tingkatan berat. Tapi ada standar lain untuk menilai manik iblis, itu adalah evaluasi tingkat pemurnian ki iblis di manik iblis. Manik iblis dengan ki iblis tidak dapat diambil secara langsung, ini adalah akal sehat, jika tidak, ia akan menunggu penyimpangan Qigong. Manik iblis harus dimurnikan secara khusus sebelum dapat dianggap sebagai obat yang sangat bagus untuk meningkatkan budidaya. Hasil dari cara pengolahan tersebut menjadi standar lain kualitas manik iblis, yang juga dibagi menjadi beberapa tingkatan yang berbeda. Semakin bersih ki iblis yang dimurnikan, semakin sedikit garis hitam di atasnya, dan semakin dekat manik iblis dengan emas murni. Yang terburuk adalah dengan 9 garis hitam, manik 9 aliran, yang terbaik adalah yang ada di tangan pemilik toko, yang hanya memiliki 1 garis hitam, itu dianggap sebagai manik kelas 1. Jika kedua standar tersebut ditumpangkan, selain dari demonic baleful bed yang belum diproses dengan cara apapun, kelas 9 bawah adalah yang terburuk, sedangkan kelas 1 atas adalah yang terbaik. Adapun yang dikeluarkan Yang Chen, tidak ada pola hitam sama sekali, dan semua ki iblis telah dihilangkan dengan bersih. Itu hanya legenda, dan tidak ada yang pernah melihatnya. Penanganan ki iblis, benua iblis memiliki beberapa penggarap yang berspesialisasi dalam alkimia, penggarap biasa tidak bisa dan tidak berani menyentuh ki iblis sesuka hati. Para penggarap yang berurusan dengan ki setan umumnya disebut sebagai pemurni setan. Bahkan Vien Refiner tidak akan mampu menghilangkan aura iblis sepenuhnya. Setiap orang biasanya menggunakan metode pengenceran, menggunakan karakteristik ki iblis yang akan menginfeksi makhluk hidup di sekitarnya, untuk mengencerkan ki iblis pada manik iblis dan mengencerkannya sebanyak mungkin. Tentu saja, bahan dan makhluk hidup yang digunakan untuk mencapai hal ini adalah metode unik dari setiap master pemurnian iblis. Tidak ada yang mau mengajarkannya kepada orang lain. Demon Refiner secara alami adalah eksistensi yang hampir bisa dibandingkan dengan alkemis di Demon Continent. Semakin tinggi tingkatan manik iblis, semakin berat, dan semakin sulit untuk mengeluarkan ki iblis. Semakin tinggi kualitas manik iblis, semakin buruk efek pemurniannya. Bahkan Vien Refiner yang paling canggih pun tidak dapat memurnikan manik iblis kelas 9 ke tingkat kelas 1, batasnya adalah kelas 2 atau 6 kelas 9, yang lebih baik belum pernah muncul, itu adalah hal yang legendaris. Setelah penjaga toko berkata begitu banyak, Yang Chen akhirnya memahami akal sehat tentang manik iblis. Tampaknya manik iblis emas yang dia buat kali ini adalah hal yang luar biasa. Semakin tinggi tingkat manik iblis, semakin tinggi pula basis budidaya yang diperlukan untuk mengambilnya. Bagaimanapun, ki iblis belum dihilangkan dan dimurnikan, dan semakin besar dampaknya pada kultivator. Kecuali jika itu adalah pilihan terakhir, para kultivator tidak akan menelan manik iblis yang mereka tidak yakin bisa taklukkan. Tentu saja ada juga resikonya, selama mereka berhasil selamat dari iblis hati, tentu akan banyak manfaatnya.
Belum lagi peningkatan gila-gilaan pada basis kultivasi, kondisi pikiran juga akan mengalami kemajuan yang sangat kuat. Ini juga salah satu alasan mengapa semua orang yang meninggalkan benua iblis hidup-hidup adalah Master Super. Manik iblis emas murni berarti tidak ada ki iblis sama sekali. Setelah meminumnya, tidak akan ada efek samping hanya dengan meningkatkan basis budidaya. Adakah yang lebih menarik bagi para petani selain meningkatkan basis budidaya tanpa risiko apapun? Manik iblis emas ini, aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Penjaga toko memegang manik iblis dengan erat, dan matanya tidak bisa menahan untuk tidak menunjukkan cahaya yang luar biasa. Dia memandang Yang Chen beberapa kali dan akhirnya mau tidak mau bertanya dengan suara rendah, "Teman kecil, maafkan aku karena lancang, manik iblis ini, Vien Refiner mana yang kamu temukan?" Seorang Vien Refiner senior yang benar-benar bisa memurnikan manik iblis hanyalah sebuah gunung emas yang tiada habisnya bagi para pemilik toko yang melakukan bisnis manik iblis. Penjaga toko mana yang bisa menahan godaan ini? Jika orang seperti itu bisa dikuasai dengan tangannya sendiri, tidak bisa dikatakan dikuasai, selama dia bekerja sama, dia bisa mendapatkan lautan kekayaan. Dan dengan Vien Refiner seperti itu, apakah dia takut basis budidayanya tidak akan menembus? Bahkan jika kondisi pikirannya tidak dapat ditingkatkan untuk saat ini, dia dapat menerobos alam manapun hanya dengan mengandalkan kekuatan spiritual yang gila. Vien Refiner seperti itu bisa dengan mudah meledakkan seluruh benua iblis. Melihat Yang Chen ragu-ragu, penjaga toko juga tahu bahwa dia telah bertanya dengan lancang dan segera meminta maaf. Sumber daya eksklusif semacam ini, jika itu adalah pemilik toko sendiri, tidak akan mudah untuk memberitahukannya kepada orang lain. Wajar jika Yang Chen bereaksi seperti itu. "Saya lancang, mohon maafkan saya." Sikap penjaga toko sangat tegak, dan segera terjadi serangkaian postur rendah, lalu dia berkata dengan nada negosiasi, "Teman kecil, manik iblis ini, bisakah kamu melelangnya atas nama toko saya? Jangan khawatir, semua biaya formalitas akan ditanggung oleh toko saya." Petik 2. Manik sekecil itu, yang terbaik di kelas 9, juga akan dilelang. Yang Chen masih pendatang baru, dan dia tidak pernah bermaksud menggunakan manik iblis untuk meningkatkan basis kultivasinya, jadi dia tidak merasa terlalu dalam. Tapi penjaga toko sangat antusias dan mendesak, Yang Chen mau tidak mau ingin tahu berapa harga pasar dari manik iblis tersebut. "Tidak apa-apa." Yang Chen mengangguk dan langsung mengajukan syarat kepada penjaga toko, "Tapi lelang ini, saya ingin melihat barang bagus apa yang ada." Ini hampir seperti permintaan, bagaimana mungkin penjaga toko tidak setuju? Dia hampir memuja Yang Chen seperti leluhur. Di bawah kegembiraan yang besar, dia buru-buru mengatur pelelangan. Sementara Yang Chen menunggu, dia juga menantikannya. Jika manik iblis ini bisa dijual dengan harga bagus, kegilaan macam apa yang akan ditimbulkan oleh manik iblis yang ada di tas Qiankun? 1008. Titik kumpul ini tidak besar, karena dekat dengan pinggiran titik kumpul, jadi biasanya tempat ini adalah tempat di mana beberapa master panggung Jidan dan Yuanying beristirahat. Para master panggung Dacheng, Yang Chen pada dasarnya belum pernah melihat mereka. Hampir semua orang di benua iblis memiliki sifat yang sama, yaitu mereka tangguh dan penuh dengan niat membunuh. Bahkan jika mereka tidak memiliki sifat seperti ini sebelumnya, setelah tinggal di sini selama jangka waktu tertentu, mereka akan menjadi seperti ini. Yang Chen merupakan pengecualian, dari penampilannya, orang lain tidak dapat melihat seberapa kuat Yang Chen. Setelah teknik pemurnian tubuh orang kuat turban kuning mencapai lapisan keempat, tidak ada lagi bentuk tubuh menakutkan seperti dulu. Tidak ada niat membunuh di sekelilingnya, jika bukan master yang sudah mengendalikannya dengan bebas, maka itu adalah pemula yang baru saja tiba. Namun, ada satu jenis orang yang tidak menunjukkan niat membunuh, yaitu pemurni iblis. Pemurni iblis tidak perlu bekerja keras di luar untuk mendapatkan manik iblis, jadi tidak perlu pergi jauh ke dalam benua iblis untuk membunuh. Sekarang penampilan Yang Chen adalah seorang pemurni iblis yang terampil, tidak ada yang akan meragukannya. Setidaknya sekarang penjaga toko bernama Intentionless Hall ini tidak memiliki keraguan sama sekali. Hanya bercanda, seseorang yang bisa mengeluarkan manik iblis kelas super emas murni bukanlah seorang pemurni iblis. Pelelangannya tidak memakan waktu lama untuk persiapannya, cukup sehari kemudian sudah siap. Faktanya, tidak ada yang namanya persiapan. Lelang akan diadakan setiap beberapa hari. Siapapun hanya perlu menyerahkan barang yang akan dilelang ke balai lelang tepat waktu dan menunggu sampai dilaksanakan. Yang Chen bersenang-senang kali ini, ada lelang keesokan harinya. Benua iblis tidak seperti lelang sekte Dao biasa, di mana identitas semua tamu dirahasiakan, dan setiap orang memiliki jubah luar yang mengisolasi eksplorasi kesadaran spiritual. Faktanya, semua orang mungkin menyiapkan hal seperti itu untuk diri mereka sendiri, tetapi kebanyakan orang menolak untuk menggunakannya. Apa tujuan datang ke benua iblis? Untuk mendapatkan pengalaman dalam pembunuhan, untuk merasa berada di garis hidup dan mati, jika Anda bahkan berpartisipasi dalam pelelangan dan tidak berani menunjukkan wajah Anda, apa gunanya belajar? Malam sebelum pelelangan, Yang Chen mendapat daftar barang lelang. Tidak banyak barang di dalamnya, hanya sekitar selusin. Ada beberapa bahan pemurnian, beberapa pil pemulihan vitalitas, dan beberapa senjata sihir pertahanan. Yang Chen tidak tertarik dengan semua ini. Yang dia minati adalah beberapa manik iblis bermutu tinggi yang belum diproses. Yang terkecil adalah kelas 5 menengah, dan yang terbesar adalah kelas 4 atas. Selain itu, ada manik iblis, biasa-biasa saja, yang disediakan Yang Chen. Yang Chen secara alami dapat menggunakan manik iblis yang belum diproses untuk terus menyerap ki iblis. Harus diketahui bahwa manik iblis yang telah dikondensasi oleh binatang iblis jauh lebih padat daripada demonik ki normal. Itu tepat untuk digunakan Yang Chen. Tidak banyak orang yang berpartisipasi dalam pelelangan, tetapi pada dasarnya semua orang yang bisa datang ke tempat berkumpul ini telah datang. Selain para pedagang tersebut, orang-orang yang datang ke tempat berkumpul pada dasarnya ada di sini untuk beristirahat atau memahami.
Mereka tidak akan melewatkan kesempatan seperti itu. Belum lagi yang lainnya, harta sihir penyelamat nyawa yang dilelang adalah yang paling populer. Berkeliaran di benua iblis, siapa yang tahu kapan Anda akan menghadapi krisis yang fatal. Jika ada senjata ajaib yang bisa menyelamatkan hidup Anda di saat kritis, Anda bisa berjuang untuk mendapatkan kesempatan bertahan hidup. Setelah bertahan di ambang hidup dan mati, tanpa kecuali, basis kultivasi dan kondisi pikiran mereka akan meningkat pesat. Oleh karena itu, senjata sihir pertahanan ini adalah harta karun yang diperjuangkan banyak orang. Yang Chen tidak tahu apakah manik iblis kelas supernya akan menyebabkan perkelahian, jadi dia harus memasuki rumah lelang untuk melihatnya. Mata uang umum di benua iblis masih berupa batu roh. Selain bisa membeli berbagai macam barang, batu roh juga menjadi kebutuhan di benua iblis. Bila diperlukan, ketika kekuatan spiritual habis dan ada musuh kuat di sekitarnya, batu roh perlu digunakan untuk segera mengisi kembali kekuatan spiritual yang habis. Yang Chen sedang duduk bersama penjaga toko di Intentionless Hall. Ada hampir 100 orang memasuki ruang lelang. Ada berbagai macam setan dan monster. Semua orang tidak peduli dengan identitas orang-orang di sekitar mereka. Mereka hanya memperhatikan apa yang mereka perlukan. Ada beberapa jenis pil roh yang muncul, dan semua orang tidak bersaing dengan sengit. Semuanya adalah pil obat penyembuhan, yang tidak begitu kuat, tetapi harga penutupannya masih di luar ekspektasi Yang Chen. Dibandingkan dengan Sekte Dao, harganya beberapa kali lebih mahal. Setelah pil roh, itu adalah perang perebutan yang sesungguhnya. Sabuk pelindung yang dapat bertahan dari serangan Master Da Cheng tahap awal, dan juga dapat menghancurkan diri sendiri di saat-saat terakhir untuk membunuh musuh, menjadi fokus kompetisi semua orang. 90 jin batu roh kelas menengah. 95 jin batu roh kelas menengah. 1 jin batu roh kelas atas. 1 jin batu roh kelas atas. 4 jin batu roh kelas atas, kesepakatan. Dalam pandangan Yang Chen, pihak Sekte Dao paling banter memiliki harga transaksi 1,5 jin batu roh kelas atas, dan sekarang telah meningkat lebih dari 3 kali lipat. Sabuk itu benar-benar tidak bagus. Belum lagi pengerjaannya yang kasar, diklaim mampu menahan pukulan dari Master tahap Da Cheng awal, namun nyatanya, selama itu adalah pukulan dari tahap Yuan Ying, sabuk tersebut akan hancur dengan sendirinya. Satu-satunya hal yang terpuji adalah bahan yang digunakan bagus, tapi untuk mencapai level ini, jika Gao Yue mengetahuinya, dia pasti akan memarahi pemurni ini karena membuang-buang bahan. Mengapa tingkat pemurnian di sini seperti ini? Yang Chen bertanya kepada penjaga toko di sebelahnya dengan bingung. Namun, sebelum menunggu penjaga toko menjawab, seorang penggarap monster di sisi lain penjaga toko mendengar pertanyaan Yang Chen dan langsung menoleh untuk menjawab Yang Chen untuk penjaga toko, apakah kamu baru di sini? Di sini untuk mendapatkan pengalaman, jika selalu berpikir untuk mengandalkan ketajaman senjata sakti, apa gunanya mendapatkan pengalaman? Pada saat kritis, Anda dapat memblokir serangan dan mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri, tidak perlu menjadi terlalu baik. Petik 2. Jawaban ini membuat Yang Chen hanya bisa mengangguk. Tampaknya orang-orang ini benar-benar datang ke benua iblis untuk mendapatkan pengalaman, tidak seperti Tuan Muda Lembah Naga yang terjebak. Pelelangan berlanjut. Setelah beberapa senjata ajaib serupa, tibalah giliran manik iblis emas murni yang disediakan oleh Yang Chen. Hal ini membuat Yang Chen sangat terkejut. Ia mengira pilarnya akan digunakan sebagai barang akhir. Dia tidak menyangka benda itu akan berada begitu dekat ke depan, dan itu diambil di tengah pelelangan. Manik iblis kelas 9, manik iblis emas murni tanpa energi iblis sama sekali, harga awal, 2 jin batu roh kelas atas. Seperti biasa, pembawa acara lelang di atas panggung memperkenalkannya dengan nada mempesona, dan kemudian menunggu semua orang menawar. Petik 2 petik 2. Tanpa diduga, tidak ada yang mengajukan penawaran. Tidak ada yang mengucapkan sepatah kata pun, dan seluruh tempat menjadi sunyi. Yang Chen tidak tahu apa yang terjadi, dia menoleh untuk melihat penjaga toko, menunggu penjelasannya. Apakah ini nyata atau tidak? Saya ingin melihatnya dari dekat. Akhirnya, seseorang mengatakan ini. Chapter 1009. Ternyata ada yang khawatir barang tersebut palsu. Yang Chen juga menghela nafas lega dan menunggu dengan tenang. Ini terlalu normal. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu muncul. Wajar jika seseorang meragukannya. Ketika satu orang berbicara, yang lain segera mengikuti. Pada dasarnya permintaan setiap orang adalah sama, yaitu mengamati dan mengidentifikasinya dari jarak dekat. Secara umum, balai lelang merasa tabu bagi pelanggan untuk meragukan kredibilitas balai lelang tersebut. Namun, tuan rumah-rumah lelang tidak peduli sama sekali. Dia melambaikan tangannya dan berkata, benda ini sungguh luar biasa. Awalnya kami tidak mempercayainya, tetapi setelah beberapa ahli melihatnya, mereka semua mengatakan bahwa itu benar, jadi kami memutuskan untuk melelangnya. Mungkin karena semuanya sederhana di tempat ini. Rumah lelang itu sangat sederhana sehingga Yang Chen, yang berpartisipasi untuk pertama kalinya, tidak terbiasa. Karena semua orang ingin melihatnya, itu tidak masalah. Namun, tidak pantas bagi semua orang untuk melihatnya. Mari kita pilih beberapa perwakilan dan maju ke depan untuk melihat bersama. Tuan rumah dengan cepat menjelaskan dan memberikan solusi. Sekelompok orang bergerak sangat cepat. Segera, beberapa orang didorong ke depan dan memasuki formasi kecil tempat demonic ballet full bed ditempatkan. Di bawah pengawasan semua orang, mereka membaliknya beberapa kali. Beberapa bahkan mengambilnya dan menciumnya. Kelihatannya nyata. Setelah beberapa ahli melihatnya, mereka semua memberikan kesimpulan yang sama. Benda ini kelihatannya palsu, tapi tidak ada gunanya. Pakar terakhir, yang berpenampilan seperti murid Sekte Dao, tidak lupa berkomentar setelah memberikan kesimpulan, tidak ada jejak ki iblis yang tersisa, dan telah kehilangan makna pengalaman. Itu tidak terlalu berguna. Kata-kata ini membuat Yang Chen memandangnya dengan cara yang berbeda. Sepertinya dia masih meremehkan orang-orang di dunia ini.
Dia berpikir bahwa hal seperti itu akan menjadi gila bagi orang-orang, tetapi sekarang kata-kata ahli ini membuat Yang Chen mengaguminya. Ada banyak orang dimanapun yang memahami bahwa seseorang tidak boleh menganggap dirinya terlalu serius. Inilah realisasi dalam hati Yang Chen ketika mendengar kata-kata tersebut. Dia awalnya mengira bahwa penggunaan ki iblis oleh Yang Chen untuk meredam iblis batiniahnya adalah asli, tetapi dia tidak menyangka banyak orang di sini memiliki gagasan yang sama. Tampaknya barang ini tidak memiliki banyak pasar. Jangan berisik jika kamu tidak menginginkannya. Begitu murid Sekte Dao selesai berbicara, seseorang segera membalas. Yang Chen terkejut. Ketika dia menoleh, dia melihat bahwa itu adalah seorang penggarap iblis yang memancarkan aura aneh. Begitu dia mengatakan ini, Yang Chen segera mengerti. Meskipun penggarap Dao dan penggarap iblis dikatakan mencapai tujuan yang sama dengan cara yang berbeda, proses budidayanya sangat berbeda. Sekte Dao fokus membangun fondasi dan maju selangkah demi selangkah, sedangkan Sekte Iblis mengambil jalan berbeda dan memanfaatkan situasi. Oleh karena itu, pada akhirnya, para murid Sekte Dao hanya dapat berkultivasi selangkah demi selangkah, tetapi para murid Sekte Iblis seringkali memiliki mental iblis. Jenis manik baleful iblis tanpa ki iblis ini dapat dikatakan murni meningkatkan kultivasi seseorang tanpa efek samping lainnya. Seperti yang dikatakan murid Dao Sekte itu, hanya ada peningkatan kekuatan sederhana tanpa kemarahan iblis batiniah. Bagi mereka, itu tidak terlalu berarti. Namun, itu sangat berbeda bagi para penggarap iblis. Manik setan yang menyedihkan yang murni meningkatkan budidaya kekuatan spiritual seseorang tanpa ki iblis hanyalah favorit para penggarap setan. Apakah ada yang lebih indah dari ini? Tidak hanya pembudidaya iblis, nyatanya ada juga orang di Sekte Dao dan klan iblis yang ingin menuai tanpa menabur. Meningkatkan kultivasi seseorang bukanlah hal yang buruk. Sayangnya, ini agak terlalu kecil. Kultivator iblis yang menyangkal murid Dao Sekte adalah orang pertama yang mengajukan penawaran. Setelah bergumam, dia langsung memberi harga, 2 kati batu roh kelas atas. 2 kati batu roh kelas atas. Seseorang segera mengikuti tanpa menunjukkan kelemahan apapun. 2 kati batu roh kelas atas. Harga di sini masih naik 1 kati batu roh kelas atas. Penjaga toko di sana berbisik kepada Yang Chen, manik baleful iblis kelas 2 yang normal dari batu roh kelas menengah hanya 1 kati. Harga ini sudah jauh lebih tinggi. Sayangnya, ukurannya terlalu kecil. Petik 2. 3 kati. Apakah ada harga yang lebih tinggi? 3 kati batu roh kelas atas. Pembawa acara berteriak keras di sini, membangkitkan emosi penonton. Sayangnya, dengan harga ini, itu sudah 3 kali lebih tinggi dari mutiara iblis biasa. Itu hanya 1 mutiara iblis di antara 9 kelas, dan seperti yang dikatakan penjaga toko, itu terlalu kecil. Paling-paling, itu hanya dapat meningkatkan budidaya pengguna selama 5 tahun, dan tidak ada gunanya semua orang bersaing untuk mendapatkannya dalam skala besar. Yang Chen juga memahami kekurangan ini, tapi dia tidak berkecil hati. Ini hanyalah manik setan-setan dari batu roh kelas menengah, bukan? Manik-manik setan yang menyedihkan lainnya dapat dibeli dan kemudian diproses. Ia yakin jika dijual lagi pasti harganya akan mencengangkan. Sedangkan untuk manik setan yang menyedihkan seukuran kepala manusia di dalam tas Qiankun, Yang Chen tidak berpikir bahwa para penggarap di tempat berkumpul ini mampu membelinya. Mungkin dia harus masuk lebih jauh ke titik berkumpul dan memasuki tempat berkumpulnya para master panggung daceng. Hanya dengan cara itulah masyarakat mampu membelinya. Pada saat ini, Demonic Baleful Bat kecil, bagi Yang Chen, hanyalah alat untuk menguji reaksi pasar. Kesuksesan itu menggembirakan, kegagalan juga menggembirakan. Sekarang sepertinya efeknya lumayan, setidaknya ada orang yang bersaing untuk mendapatkannya. Lelang berikutnya adalah manik-manik Baleful Iblis kelas 5 dan 4 kelas 2. Kali ini, Yang Chen juga mengikuti kompetisi. Demonic Baleful Bat kelas 5 dan 4 sudah cukup untuk meningkatkan basis budidaya manusia selama puluhan hingga 100 tahun. Biarpun ada sedikit energi iblis, itu sudah cukup membuat orang bangkrut untuk bersaing memperebutkannya. Mungkin dengan Demonic Baleful Bat, seseorang bisa menerobos kemacetan dan memasuki tahap puncak Yuanying atau bahkan tahap daceng. Dibandingkan dengan kemajuan besar di dunia ini, batu roh yang sepele tidak layak untuk disebutkan. Hanya saja orang-orang yang mengikuti lelang ini ditakdirkan mengalami tragedi. Di depan Yang Chen, seorang pria super kaya dengan banyak batu roh, 4 manik-manik setan yang menyedihkan semuanya dikumpulkan oleh Yang Chen dengan semacam momentum menelan dunia. Ganasnya momentum dan mahalnya harga membuat pemilik toko yang duduk di sebelahnya sangat terkejut. Bahkan jika Intentionless Hall berspesialisasi dalam bisnis Demonic Baleful Bat, hanya ada Demonic Baleful Bat kelas 1 dan 5 atas yang sudah menjadi harta karun toko tersebut. Pada hari kerja, urusan Demonic Baleful Bat sebagian besar dilakukan dengan Demonic Baleful Bat kelas 9, 8, dan 7. Di area ini, tidak ada Demonic Baleful Bat yang lebih baik. Bahkan jika ada, itu akan dibawa ke titik pengumpulan yang lebih dalam di benua iblis untuk dijual. Selain itu, pada level ini, Demonic Baleful Bat kelas 5 dan 4 tidak lagi dijual secara eceran, hampir semuanya digunakan untuk pelelangan. Pada awalnya, penjaga toko berpikir bahwa Yang Chen hanyalah pendatang baru yang miskin dan menjual manik setan yang menyedihkan dengan imbalan beberapa batu roh. Baru sekarang dia tahu bahwa dia hanya ingin memahami pasar. Batu roh yang digunakan Yang Chen untuk membeli keempat manik-manik setan yang menyedihkan ini sudah cukup untuk membeli seluruh aula tanpa niat. Melihat penampilan Yang Chen, dia sama sekali tidak bisa melihat bahwa dia adalah orang kaya. Benar-benar menyebalkan. Chapter 1010. Namun, penjaga toko sedikit acuh tak acuh terhadap pendekatan sengit Yang Chen terhadap pelelangan. Ini bukanlah wilayah Sekte Dao. Pembelian Yang Chen seperti ini hanya akan membuat orang merasa bahwa dia bodoh dengan terlalu banyak uang. Dapat dikatakan bahwa tidak ada pria atau wanita baik di benua iblis.
Paparan kekayaan seperti ini pasti akan menimbulkan bencana yang fatal. Manik iblis emas murni tadi terlalu kecil, tunggu aku membuang manik-manik ini dan mengadakan lelang lagi. Kekhawatiran pemilik toko belum hilang, dan dia mendengar kata-kata Yang Chen di sana. Kata-kata ini langsung meledakkan seluruh aula lelang, mengubah manik iblis kelas 4 dan 5 menjadi manik iblis emas murni. Boom, seruan banyak orang terdengar secara langsung, meskipun hampir semua orang yang hadir sudah merupakan leluhur tahap Yuanying yang sangat dihormati. Manik iblis emas murni kelas 4 dan 5, hanya meningkatkan basis budidaya kekuatan spiritual puluhan tahun hingga ratusan tahun, tanpa efek samping apapun, tanpa pengaruh energi iblis. Apakah ini mungkin? Semua orang adalah master, meskipun suara Yang Chen tidak tinggi, mereka tidak salah. Masalahnya adalah kalimat ini hanya menumbangkan kesadaran semua orang. Setelah seruan, mereka semua memandang Yang Chen dengan tatapan ngeri. Dia adalah pemurni sihir, seseorang berkata dengan suara rendah, dan semua orang tiba-tiba terbangun seperti mimpi. Ketika mereka melihat Yang Chen lagi, tidak ada lagi keserakahan sekarang, tetapi lapisan ketakutan dan rasa hormat. Penjaga toko merasa lega untuk waktu yang lama. Yang Chen memiliki identitas pemurni sihir, dan keselamatannya di benua iblis benar-benar terjamin. Selain itu, dia dapat sepenuhnya memurnikan manik iblis menjadi emas murni, yang merupakan lapisan asuransi 100%. Tidak ada seorang pun yang mau mengambil risiko dikepung oleh para penggarap seluruh benua iblis untuk menyinggung pemurni sihir semacam itu. Tampaknya manik iblis emas murni tadi didorong keluar begitu saja oleh pemurni ajaib ini untuk melihat reaksi pasar. Tentu saja, tidak menutup kemungkinan bahwa pemurni sihir belum memperoleh lebih banyak manik-manik iblis sejauh ini. Dengan cara ini, tujuan pembelian manik-manik iblis bermutu tinggi oleh Yang Chen sudah sangat jelas. Bagaimanapun, jelas bahwa Yang Chen adalah seorang pemula. Dia baru saja tiba, jadi sangat mungkin dia tidak dapat menemukan manik iblis. Terlebih lagi, dia berada di tahap awal Nas Chen Sol, jadi dia pasti tidak akan bisa menemukan sesuatu yang bagus di area terluar. Oleh karena itu, dia hanya bisa membelinya di pelelangan. Sebelumnya, perkataan Yang Chen sangat jelas. Setelah kumpulan Baleful Bats ini ditangani, mereka akan dilelang lagi. Bukankah itu berarti setiap orang yang hadir di sini memiliki kesempatan untuk mendapatkan Baleful Bat emas murni kelas 4 atau 5? Budidaya pahit selama puluhan tahun dan ratusan tahun dapat diperoleh dalam satu malam. Betapa gilanya itu. Semua orang berharap pelelangan segera dimulai sehingga semua orang bisa menawar sepuasnya. Sayangnya, Yang Chen masih harus kembali menghadapinya. Semua orang mengerti bahwa Vien Refiners tidak akan mampu menangani Demonic Baleful Bat dalam waktu singkat. Kebetulan mereka bisa keluar dan mengumpulkan beberapa batu roh selama periode waktu ini. Tuan, bahan apa yang Anda butuhkan? Kami memilikinya. Silakan menggunakannya. Segera, seorang pria yang cerdas mulai menjilat mereka. Yang Chen telah menggunakan Baleful Bat kelas 9 untuk membuktikan bahwa dia memiliki kemampuan untuk memurnikannya sepenuhnya. Tentu saja, semakin dekat hubungannya dengan Yang Chen, semakin baik. Suara ini hampir mengingatkan semua orang. Semua orang membuka mulut mereka satu demi satu, dan semuanya memiliki konten yang sama. Jika Yang Chen punya kebutuhan, dia bisa memerintahkan mereka untuk melakukannya. Jika dia menginginkan sesuatu, semua orang pasti akan segera mengumpulkannya. Tujuannya tentu saja untuk lebih dekat dengan Yang Chen. Melihat semua orang begitu antusias, penjaga toko langsung menjadi cemas dan buru-buru berteriak, "Saya sudah mengurus kebutuhan Master. Jangan khawatir, kita tunggu lelang Master selanjutnya." Yang Chen memang datang bersama penjaga toko di Intentionless Hall, dan Baleful Bat juga dilelang atas nama Intentionless Hall. Penjaga toko mengatakan demikian, tetapi hal itu membuat banyak orang menyerah. Semua orang hanya memikirkan kapan lelang berikutnya akan diadakan. Setelah sebulan, setidaknya akan ada satu Baleful Bat kelas 5 di sini untuk dilelang. Yang Chen harus menunggu di sini sampai para wanita itu bersatu kembali, jadi dia langsung memberikan tenggat waktu. Selama waktu ini, juga nyaman bagi orang-orang ini untuk meningkatkan batu roh. Semua orang buru-buru pergi dan bersiap kemana-mana. Harus diketahui bahwa Yang Chen tidak hanya memiliki satu Baleful Bat kelas 5. Dia juga punya beberapa kelas 4. Bahkan jika hanya ada satu lelang setelah 1 bulan, akan ada lebih banyak lagi di kemudian hari. Memanfaatkan waktu ini adalah hal yang tepat. Pertama, untuk meningkatkan batu roh. Kedua, jika dia tidak punya harapan, dia juga bisa memberitahu beberapa master yang menjanjikan yang akan datang. Bahkan jika dia tidak dapat membelinya sendiri, jika dia memberikan informasi semacam ini kepada beberapa master super, itu bukanlah bantuan besar atau kecil. Dia mungkin bisa menggunakannya di masa depan, jadi kenapa tidak? Hampir tidak ada orang di sini yang bodoh. Semua orang segera menjalankan urusannya masing-masing. Tak lama kemudian, rumah lelang menjadi kosong. Di sisi lain, tuan rumah-rumah lelang tampak bersemangat. Dia maju dan membungkuk pada Yang Chen. "Terima kasih tuan, rumah lelang sangat berterima kasih." Yang Chen tidak hanya memilih untuk melelang, tetapi kuncinya adalah memilih untuk melelangnya di tempat mereka. Bagi mereka, itu hanyalah kue yang jatuh dari langit. Kedepannya, rumah lelang ini mungkin akan menjadi lebih kuat. Bagaimana mungkin rumah lelang tidak begitu gembira? Bahkan jika Yang Chen hanya berada di sini untuk waktu yang singkat, itu juga merupakan peluang bagus untuk rumah lelang. Harus diketahui bahwa tidak akan pernah ada master sejati yang datang ke tempat berkumpul seperti ini di pinggiran. Jika kali ini dilakukan dengan benar, mereka pasti bisa menjalin hubungan dengan orang-orang penting. Manfaatnya bagi pembangunan di masa depan sudah jelas. Yang Chen tidak peduli dengan masalah sepele ini. Dia langsung kembali ke kamar yang telah dia pesan dan mengasingkan diri. Di tempat berkumpul, tidak ada yang diperbolehkan berkelahi, apapun alasannya. Begitu pertarungan dimulai, orang pertama yang memulai akan diserang oleh kerumunan.
Jika ada dendam yang perlu diselesaikan, mereka bisa keluar dari tempat berkumpul dan mencari tempat untuk menyelesaikannya. Namun pembunuhan tidak diperbolehkan di tempat berkumpul. Terlebih lagi, dengan identitas Yang Chen saat ini sebagai pemurni iblis, tidak ada yang berani untuk tidak menghormati Yang Chen. Kediamannya diawasi hampir sepanjang waktu. Siapa yang tidak punya mata dan ingin bergerak? Selain dibunuh segera sebagai hadiah untuk Yang Chen, tidak akan ada tujuan lain. Semua orang menunggu lelang berikutnya diadakan. Belum genap sebulan, tapi tempat berkumpul kecil di pinggir ini sudah mulai mendapat banyak popularitas. Beberapa empu panggung daceng yang biasanya tidak muncul di sini juga sudah datang langsung ke sini, membuat suasana tempat berkumpul menjadi hangat. Di tengah ekspektasi semua orang, retret Yang Chen akhirnya dibuka pada hari ke-27, dan Yang Chen muncul di depan semua orang dengan wajah lelah. Aku punya dua. Di hadapan manajer rumah lelang, Yang Chen hanya mengucapkan satu kalimat dan melemparkan dua manik-manik iblis emas murni kepadanya, saya ingin istirahat. Cek 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 cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.